Hai guys, film diawali yang memperlihatkan warga Bikini Bottom yang sedang berkemah di tepi pantai. Namun hari ini adalah hari terakhir mereka di perkemahan itu. Bubble Bass dan temannya naik ke atas tempat, lalu mengajak temannya untuk segera pulang meski temannya itu nggak mau pulang. Bubble Bass langsung memaksanya untuk turun hingga membuat tempat itu rubuh. Sebelum pergi, Tuan Crab menyuruh Patrick agar membersihkan sisa-sisa sampah di kabin, namun justru Squidward lah yang membersihkan sisa sampah itu. Reggie si gurita diperintahkan Nyonya Kaya Raya untuk membawakan barang-barang bawaannya ke mobil bus, sedangkan Tuan Crab menghampiri Larry dan kawan-kawan untuk segera membersihkan tempat gymnya. Tuan Crab berkeliling untuk memberitahukan para makhluk hidup yang ikut kemah agar segera mengemasi barang-barangnya, agar tidak ada yang tertinggal setelah semuanya telah berangkat. Setelah semuanya selesai dan berkumpul, mereka semua saling berpamitan, serta Tuan Crab memanfaatkan situasi dengan menjual tisu kepada para warga Bikini Bottom agar mendapatkan keuntungan. Tuan Crab kemudian memasuki ke dalam tempat yang dimana di sana ada Nyonya Puff dan Plankton. Mereka pun merayakan berakhirnya perkemahan ini. Meski perkemahan tersebut cukuplah buruk. Di luar, semua kendaraan yang berbeda telah berparkir. Para warga Bikini Bottom langsung memasuki ke dalam kendaraan mereka masing-masing, tak lupa membawa barang-barangnya sendiri. Ketika SpongeBob dan Patrick bertemu, mereka pun menawarkan Sandy duduk bersama di bus dengan mereka. Akan tetapi, Sandy dari masa depan memberitahunya jika dia harus naik kereta ekspres kembali ke rumah untuk kebaikan timeline. Sandy kemudian berpelukan dan berpisah lalu langsung segera pergi dengan menggunakan beberapa balon sehingga tubuhnya terangkat. Di sisi lain, Tuan Crab langsung masuk ke dalam bus bersama dengan Nyonya Puff karena Tuan Crab terlalu lama masuk ke dalam. Nyonya Puff langsung menutup pintu hingga menyebabkan mata Tuan Crab kegancet. Disusul dengan bus lain yang mengikutinya dari belakang, mereka pun siap kembali ke kota Bikini Bottom. Saat di jalan, mereka menggunakan jalur tol sehingga Tuan Crab turun dari bus untuk membayarnya sebesar $10 kepada petugas penjaga. Hal itu membuat Tuan Crab mengumpat karena harganya terlalu mahal. Namun dia harus merelakan uang itu agar busnya bisa melewati jalur tol tersebut. Setelah dibayar, justru Tuan Crab langsung mengambil kembali uang itu dari tangan petugas dengan menggunakan pancingan. Namun justru Tuan Crab salah karena petugas itu malah mengambil dompet Tuan Crab yang berisikan uang lebih banyak lagi, yang dengan cara menggunakan pancingan juga. Dan tentunya ternyata Tuan Crab telah tertipu dengan petugas penjaga tol gadungan tersebut. Ketika semua penghuninya telah tiada, tempat perkemahan itu menjadi sepi. Namun di balik itu ternyata SpongeBob dan si Patrick tidak ikut pulang menggunakan bus. Justru mereka berdua malah asik bersenang-senang memainkan menara lampu di tempat perkemahan itu. Meski hanya berdua, namun SpongeBob sangat menikmatinya. Di perjalanan, Tuan Crab mulai mengabsen satu persatu para peserta agar tidak ada yang tertinggal di perkemahan. Namun karena Tuan Crab tidak teliti, justru dia melewatkan SpongeBob dan Patrick di tempat duduk yang sudah diganti menggunakan kotak makanan dan sejenisnya. Di tempat perkemahan, SpongeBob pun berterima kasih kepada si Patrick karena mau menemaninya untuk menghabiskan musim panas dengan cara menangkap ubur-ubur. Saat berada di ladang ubur-ubur, SpongeBob langsung segera mengeluarkan tempat penyimpanan umpan. Dia pun bingung harus menggunakan umpan mana untuk memancing ubur-ubur. Karena kelelahan, si Patrick pun terlelap tidur. Hanya dengan beberapa detik saja, ubur-ubur itu telah masuk ke dalam jaring milik si Patrick. Karena tidak mau membuang waktu, akhirnya SpongeBob langsung segera bergegas pergi menangkap ubur-ubur. Namun sayangnya SpongeBob kesulitan untuk menangkapnya. Gak ada satupun ubur-ubur yang masuk ke dalam jaringnya. Meski begitu, SpongeBob tidak menyerah sama sekali. SpongeBob terus mencoba dan mencoba berbagai jenis dari strategi untuk menangkap. Ternyata usahanya tetap saja gagal dalam penangkapan ubur-ubur itu hingga membuat dirinya hampir saja tertelan oleh siput raksasa. Untungnya SpongeBob bisa bertahan. SpongeBob mencoba kembali dengan melemparkan tubuhnya menggunakan ketapel kerumunan ubur-ubur
namun tetap saja usahanya gagal kembali. Lalu ada tersisa satu ubur-ubur tepat di hadapan SpongeBob. Ia pun memohon agar ubur-ubur itu masuk ke jejaringnya dengan sukarela. Awalnya rencananya hampir berhasil, namun karena ubur-ubur itu paham dengan situasinya, akhirnya ia pun mengeluarkan sengatannya. Berbeda halnya dengan si Patrick dengan mudah bisa mengendalikan puluhan ubur-ubur sesuai dengan kehendaknya, yang meski dia juga harus bernasib sama seperti SpongeBob. Saat itu muncullah mobil di tempat perkemahan itu dengan mengendap-endap seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah dirasa aman, mereka berdua pun turun karena mereka tahu di tempat itu sudah tak ada lagi orang-orang yang berkemah. Menurutnya tempat ini sangat aman untuk bersembunyi serta menyimpan barang jarahan atau barang curian yang ternyata mereka berdua ini adalah seorang perampok. Di dalam mobil itu juga terdapat puluhan telur sebagai salah satu bahan pembuatan kue pie. Tujuannya untuk menyembunyikan semua emas jarahan mereka di dalam kue pie. Karena para polisi tidak akan bisa menemukan barang curiannya karena telah disamarkan ke dalam kue. Mereka pun kemudian pergi untuk bersenang-senang terlebih sebelum melakukan kejahatannya. SpongeBob pun merasa bersedih karena dirinya nggak bisa sama sekali menangkap ubur-ubur, padahal ini adalah hari musim panas yang cukup menyenangkan. Si Patrick memberitahu SpongeBob dengan mengeluarkan otaknya agar menjernihkan isi pikirannya. Tentunya setelah pikiran si Patrick dicopot, ia pun menjadi konyol dan gila seperti bocah idiot. Akhirnya setelah mendapatkan nasihat itu, SpongeBob pun mengerti alasan si Patrick bisa dengan mudah mendapatkan ubur-ubur. Oleh sebab itu, SpongeBob pun memutuskan untuk berendam di pantai untuk menjernihkan pikirannya di sana. Mereka melewati dua para perampok yang sedang mandi. Kaki si Patrick tak sengaja menginjak tisu WC si perampok yang kebetulan berada di sana. Mereka berdua pun menggunakan kereta gantung menuju ke pantai. Setelahnya mereka pun langsung terjun ke air. Disusul dengan kedatangan dua perampok yang langsung nyebur ke dalam pantai. Mereka pun saling menikmati suasana itu tanpa saling tahu sama sekali. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung segera menyudahi kegiatannya. Perut SpongeBob merasa lapar setelah dia bersenang-senang. Si Patrick pun merasakan hal yang sama. Penciumannya mencium bau makanan enak yang memang benar di sana ada kue pie rasa beri milik si perampok itu. Tanpa pikir panjang, si Patrick langsung menghampiri dan memakannya. Rasanya pun sangat lezat. Pada saat itu, SpongeBob merasa aneh karena di tempat perkemahan itu ada kue seenak itu, padahal hanya mereka berdua di tempat ini. Oleh sebabnya ini sangat aneh, tanpa disadari SpongeBob ternyata kue pie itu sudah habis dimakan oleh si Patrick. Lalu mereka berdua menemukan dua orang perampok di sekitar tempat tersebut yang sedang memproduksi kue pie dalam jumlah banyak, karena di dalamnya terdapat emas dan perhiasan yang telah diselundupkan. Namun dua kriminal itu tidak mengetahui ada dua bocah di sekitar tempatnya, sehingga SpongeBob dan si Patrick langsung mengubah wajahnya agar bisa mendapatkan kue pie itu. Lalu mereka tak sengaja melihat selembaran yang terbang ke wajahnya tentang kedua orang itu yang telah dicari karena seorang penjahat yang sedang jadi buronan. Si Patrick langsung panik setelah membacanya. SpongeBob langsung menenangkan si Patrick dan mereka harus segera mencegah dua penjahat itu pergi. Mereka harus jadi seperti pahlawan di kota Bikini Bottom. Si penjahat itu sempat berseteru karena salah dalam membuat kue pie, sehingga mereka berdua bisa memanfaatkan momen tersebut dengan memberikan kabut asap, sehingga membuat dua penjahat itu batuk-batuk. Tak berselang lama dari itu si Patrick muncul yang menyamar sebagai pahlawan super dalam kebutan asap itu. Di sini SpongeBob yang masih berbicara menyuarakan keadilan, namun dia baru tersadar saat melihat si Patrick yang sudah ditangkap dan diikat. SpongeBob langsung panik karena dia di tempat itu hanya mereka berdua. Ia pun segera langsung kabur dari tempat itu untuk merencanakan kembali aksi penyelamatan Patrick. Saat di tempat aman, SpongeBob bersedih karena dia tak mungkin bisa menyelamatkan Patrick seorang diri, hingga dia memiliki sebuah ide setelah kepalanya disengat oleh ubur-ubur yang membuat tangannya langsung bengkak. SpongeBob langsung segera pergi ke lapangan ubur-ubur. Di sana dia memakai ikat kepala, kemudian meluncurkan aksinya dengan menangkap ubur-ubur yang mana itu salah satu bagian dari rencananya.
Berbagai cara telah dilakukan oleh SpongeBob untuk menangkap buruannya, namun tak satu pun ubur-ubur yang masuk ke dalam jaring. SpongeBob terus bangkit meski gagal terus-menerus. Tekadnya benar-benar sangat kuat untuk menangkap semua ubur-ubur yang ada di ladang, agar dia bisa menyelamatkan si Patrick. SpongeBob menggunakan cara matematika di otaknya agar dia bisa mendapatkan ubur-ubur itu, namun percuma saja triknya nggak bisa diandalkan. SpongeBob mengeluh pada dirinya sendiri hingga ia teringat dengan ucapan si Patrick bahwa untuk menangkap ubur-ubur itu dia hanya fokus menjernihkan pikirannya. Terbukti cara tersebut memanglah berhasil, ubur-ubur itu masuk ke dalam jaringnya sendiri. Hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Bahkan SpongeBob langsung memamerkannya di semua tempat karena ia telah berhasil menangkap ubur-ubur yang sangat sulit untuk ditangkap. Oleh sebab itu, SpongeBob merasa bangga kepada dirinya sendiri. SpongeBob pun langsung melepaskan ubur-ubur itu setelah dia mengingat harus segera mungkin menyelamatkan temannya yang masih disandera. Sekarang SpongeBob dengan lebih mudah menangkap semua ubur-ubur yang ada di ladang satu persatu. Semua ubur-ubur itu langsung dengan sendirinya masuk ke dalam jaring. Dengan mudah dia mengendalikan semua ubur-ubur itu. Pada akhirnya SpongeBob pun telah mendapatkan lencana memancing jelly dari salah satu pemimpin ubur-ubur dan langsung memberikan penghormatan kepadanya. Di tempat lain terlihat dua perampok itu merasa aneh karena sebelumnya di tempat meja terdapat banyak kue pie. Si Patrick muncul yang memberitahunya bahwa giginya banyak sekali batu berlian. Sehingga dua perampok itu langsung segera tahu jika selama ini kue pie mereka telah dimakan oleh si Patrick. Patrick langsung segera masuk kembali ke dalam ikatannya. Tak lama dari itu SpongeBob tiba yang langsung segera dikejar oleh dua perampok. Dalam pelariannya, dua perampok itu masuk ke dalam jebakan hingga membuat dua perampok langsung berpindah tempat. Tubuh SpongeBob langsung dilumuri jeli ubur-ubur hingga ketika tubuhnya dipegang langsung licin yang membuat dua perampok itu tergelincir yang langsung disengat oleh ubur-ubur. Saat mereka terjatuh, SpongeBob sudah menyiapkan jebakan berupa bulu babi yang membuat dua perampok itu kesakitan. Kemudian dilanjutkan kembali SpongeBob yang berlari di atas ubur-ubur sehingga dua perampok itu langsung segera mengejarnya. Namun di tengah pelarian SpongeBob langsung segera memerintahkan ubur-ubur agar menyengatnya guys. Kemudian pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh dan tersengat lagi saat terjun bebas yang membuatnya masuk ke dalam laut. Lalu di dalam air ubur-ubur yang sudah standby langsung menyengat lagi. Kemudian tubuh perampok itu terbawa arus yang membuatnya jatuh ke dalam air terjun. Setelahnya, disinilah dua perampok itu langsung segera membuat berbagai pengancaman kepada SpongeBob agar menyerah saja. Namun tentunya SpongeBob langsung segera menolak tawaran tersebut. Hanya dengan sekali perintah SpongeBob mampu mengendalikan ribuan ubur-ubur yang membentuk ubur-ubur raksasa. Tentunya hal itu membuat dua perampok tersebut langsung segera kabur terbirit-birit. Dan disinilah ribuan ubur-ubur secara bersamaan langsung mengeluarkan sengatannya yang menimbulkan aliran listrik yang cukup besar. Tak lama dari itu, SpongeBob dan si Patrick telah dijemput oleh bus yang mana Tuan Krab sudah menyadari bahwa dua tetangganya telah tertinggal. Dan disinilah Tuan Krab tahu jika di dalam perut si Patrick terdapat emas saat memuntahkannya karena kekenyangan. Oleh sebab itu Tuan Krab langsung segera memberikan wadah kantung agar ketika si Patrick muntah, semua emasnya masuk ke dalamnya. Dan disinilah Tuan Krab pun langsung melajukan bus itu ke jalan penuh bebatuan yang bertujuan agar si Patrick memuntahkan emas-emas itu ke kantung yang telah disediakan. Yang kemudian film pun berakhir guys.